Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah. Fa inna taqwa madaru kulli sa'adah kama anna ittiba'al hawa ra'su kulli shaqawah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadhlimu anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. At-Taubah ayat 36. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami' Nurul Amal. Tema kajian khutbah kita pada siang hari ini adalah esensi spiritual Rajab. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala surah Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Pertama, ada kode sandi dalam ayat ini. Allah menciptakan 12 bulan. Spiritualnya adalah 1 dan 2. 12 bulan ini 1 dan 2. Yang satunya itu adalah Allah. Dalam bahasa ma'rifah disebut Nurullah. Yang 2 Nur Muhammad dan Nur Insan. Itulah kode isyarat dari Allah bahwa di dalam diri setiap makhluk Allah ini ada Nur Muhammad yang sudah tersebar di seluruh alam dengan ridho dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di dalam Nur Insan, dalam bahasa syariah, insan ini disebut hamba Allah. Dalam bahasa thariqah tasawuf, insan ini disebutnya cermin Allah. Dalam bahasa ma'rifah disebut insan. Allah berkalam di dalam hadis qudsinya, al-insanu sirri. Insan itu penuh dengan rahasiaku, kata Allah. Apa rahasia Allah di dalam diri insan itu? Yang sangat dahsyat adalah Allah berkalam di dalam ayat yang lain, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam diri insan itu ada Rasul Allah berupa ruh, atau bahasa kita sering sebut dengan nyawa. Kemudian insan ini, kata Allah, rahasiaku, wasirri sifati, dan rahasiaku itu adalah sifat aku, wasifati la ghairi, sifatku itu tiada lain, ia adalah aku. Itulah spiritualnya 12 bulan, 1 dan 2. Selanjutnya Allah berkalam di dalam ayat ini, yauma khalaqas
khalaqas samawati wal ardh. Sandi spiritualnya adalah Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ini melalui Nur Muhammad yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perawi hadis Abi Hurairah menjelaskan bahwa rincian bumi diciptakan pada hari Sabtu, gunung pada hari Ahad, tumbuh-tumbuhan pada hari Senin, makhluk yang tidak disenangi oleh sebagian masyarakat muslim Indonesia maupun di seluruh dunia itu pada hari Selasa. Lalu Allah menyebarkan kembali dari Nur Muhammad itu cahaya pada hari Rabu. Pada hari Kamisnya seluruh tanaman diciptakan oleh Allah dan binatang-binatang yang lain. Pada hari Jumat Allah menghembuskan ruhnya kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Terjadinya pada bulan Rajab. Kemudian ayat selanjutnya Allah berkalam, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 al-hurum itu yang istimewa. Pertama Muharram, di mana istimewanya Muharram ketika Rasulullah mendapatkan titah dari Allah hijrah dari Makkahul Mukarramah menuju Madinatul Munawwarah atau kota Yathrib pertamanya. Kemudian di bulan Rajab Arif Billah menguraikan secara spiritual Rajab. Ra itu rahmat, menjadi syighah mubalaghah yang sudah diuji di dalam suratul basmalah. Dalam kalimat basmalah Rahman Rahim itu syighah mubalaghah dari rahmah. Siapakah yang mendapatkan rahmah? Dalam akhir ayat ini wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Orang yang mendapatkan rahmah adalah orang yang patuh, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah orang yang tidak bertakwa mendapatkan rahmah? Kalau Rahman seluruh makhluk, berimankah dia atau belum? Manusiakah atau dia seluruh makhluk yang lain? Tetap dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tidak akan pernah sama dengan makhluk. Seluruh makhluk ini patuh kepadanya, tidak akan menambah kebesaran dirinya. Dan seluruh makhluk itu ingkar kepada dirinya, juga tidak akan mengurangi kebesaran dirinya. Rahman, karena Allah itu tidak pernah membenci makhluk yang dia ciptakan. Berbeda dengan makhluk dan makhluk yang lain, saling membenci, saling menzalimi. Hadirin sholat Jumat yang terhormat, rahmah dari kata rajab. Ra itu rahmah. Orang yang mendapatkan rahmah, seluruhnya makhluk Allah mendapatkan rahmah. Hanya spesifikasi ada ungkapan Allah Rahim adalah hamba-hamba Allah yang patuh kepadanya fid dunya wal akhirah, sehingga mendapatkan Rahman dan Rahim baik di dunia maupun di akhirat. Lalu Arif Billah berkalam, baknya itu ba, beliau menjelaskan kata birrun, atau sebelum ba ada jim. Jim itu al-jud. Al-jud itu dermawan. Dermawan juga karakter orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini wakil Allah, maka kita harus memiliki karakter Rahman dan Rahim. Karakter dermawan, saling mengasihi dan menyayangi, saling membantu terhadap sesama. Jim. Kemudian Arif Billah menjelaskan lagi, ba itu al-jud, ba bir, al-bir. Al-bir itu kebajikan. Orang yang selalu melakukan kebajikan adalah karakter orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya dijelaskan dalam bahasa sandi Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah. Kemudian ciri orang yang bertakwa itu ma'al muttaqin, di akhir ayat itu
Coba kembali ke depan kita ayat tersebut. Fala tadzlimu anfusakum. Orang yang bertakwa tidak pernah melakukan kezaliman. Zalim pada dirinya, zalim kepada Allah, zalim terhadap lingkungan. Orang yang bertakwa menghindari itu. Kemudian orang yang bertakwa dalam ayat ini Allah jelaskan, wa qatulul musyrikina kafah. Bunuhlah kemusyrikan di dalam keyakinan dirimu, bukan orang yang harus kita bunuh. Keyakinan musyrik di dalam diri kita, percaya kepada khurafat dan tahayul, percaya kepada kekuatan selain Allah, hindarkan itu. Itu bahasa bunuh, bahasa spiritualnya. Bunuh itu hindari keyakinan-keyakinan yang merusak keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana keyakinan kemusyrikan yang menguasai dirimu, kamu juga harus menguasai kemusyrikan itu, dihindari di dalam qalbu. Ini ciri karakter orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan Allah di dalam surah At-Taubah. Ternyata 12 bulan itu sandi dari Allah, 1 dan 2 ada di dalam diri kita, Nurullah, Nur Muhammad, dan Nur Insan. Kemudian rahmat itu diberikan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali, dan ditambah rahim sirah mubalaghahnya bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa, patuh taat kepada Allah di dunia wal akhirah. Kemudian Arif Billah menyimpulkan bahwa Rajab, rahmat, kemudian jimnya Al-Jud, dermawan, baknya adalah Al-Bir, itu semuanya menggambarkan karakter orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita berupaya meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah agar kita bisa mendapatkan curahan rahmat, taufik, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demikian renungan khutbah kita pada siang hari ini, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.